Berjumpa lagi semuanya yang masih bersantai di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah memasuki sebuah ilusi di dalam gua iblis. Lalu setelah Tian Xun dan Ning Yao bergegas, Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas masuk ke kedalaman ilusi. Sesaat kemudian Xiao Yan bergumam bahwa ilusi ini cukup kuat. Tempat ini juga begitu sunyi hingga tidak ada jejak sama sekali dan sangat mudah bagi orang untuk mempercayai kebenarannya. Xiao Yan pada saat ini memandang dunia di hadapannya yang tampak aneh sekaligus familiar. Pemandangan ini seolah-olah adalah pemandangan yang tidak terhitung jumlahnya yang digabungkan dari ingatan Xiao Yan. Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa jika tidak berbohong maka kekacauan dalam ilusi ini adalah salah satu faktor yang menghalangi siapapun untuk mendapatkan warisan tersebut. Namun alasan sesungguhnya seharusnya adalah karena ilusi itu sendiri. Pada saat ini Xiao Yan ragu apakah leluhur Hang Wang ini masih hidup atau telah mati. Xiao Yan menyipitkan matanya karena Xiao Yan teringat dikatakan bahwa belum ada yang bisa menerima warisan tersebut. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini hanya perlu terus masuk menuju ke kedalaman ilusi. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa ilusi ini tampak terlihat misterius. Tetapi bagi mereka yang sedikit tahu tentang ilusi seharusnya tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah sebuah ilusi. Ada terlalu banyak kekurangan dan ilusi ini benar-benar tidak sempurna. Xiao Yan pada akhirnya lanjut melangkah maju dan apapun perubahan di dalam ilusi ini Xiao Yan merasa tidak perlu mengkhawatirkannya. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa jika ini ilusi yang berasal dari ingatan Xiao Yan maka kemungkinan besar Xiao Yan akan berhadapan dengan dua Raja Roh. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini harus mengetahui lokasi mereka berdua. Xiao Yan pada akhirnya berhenti karena Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berhadapan dengan kedua Raja Roh. Xiao Yan harus menghindari pertempuran dengan keduanya. Xiao Yan pada akhirnya segera menepuk Gou Yan dan Gou Yan pada saat ini tampak terlihat bingung. Sementara itu Xiao Yan segera bertanya apakah mungkin mengendalikan formasi ini tanpa menghancurkannya. Gou Yan pada saat ini sedikit menghela nafas dan berkata bahwa permintaan Xiao Yan ini benar-benar terlalu banyak. Selain itu Gou Yan juga pada saat ini sedang tidak enak badan, mungkin dirinya akan segera tertidur lelap setelah membantu Xiao Yan kali ini. Dirinya juga tidak tahu kapankah dirinya akan terbangun setelah dirinya tertidur. Xiao Yan tampak terlihat bingung menatap ke arah Gou Yan yang pada saat ini terlihat terkulai. Xiao Yan pun bertanya apakah sesungguhnya yang telah terjadi. Apakah Gou Yan pada saat sebelumnya benar-benar telah menggunakan terlalu banyak energi? Lalu mengapa Gou Yan pada saat ini mengatakan bahwa dirinya akan tertidur lelap? Selain itu jika hal ini memang terjadi apakah yang pada saat ini bisa Xiao Yan bantu untuk Gou Yan? Gou Yan pada saat ini tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan sekarang tahu betapa pentingnya Gou Yan. Namun sejujurnya memang ada cara untuk bisa membuat Gou Yan bangun. Xiao Yan harus menemukan tubuh Daji dan bentuk kembali tubuh tersebut untuk Gou Yan. Jika Xiao Yan tidak melakukan hal tersebut maka Gou Yan tidak akan bisa bangun. Gou Yan pun menghela nafas sementara Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Gou Yan pada saat ini sedang bermain kata-kata dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata dengan marah sebaiknya Gou Yan pada saat ini membantu Xiao Yan mengontrol formasi tersebut. Xiao Yan pada saat ini ingin mengetahui lokasi semua orang yang berada di dalam ilusi. Gou Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan hanya bisa segera merespon permintaan Xiao Yan. Cahaya biru segera melonjak dari mata Gou Yan sebelum akhirnya Gou Yan berkata bahwa ada seseorang yang mengendalikan formasi ini. Mata Xiao Yan kembali menyipit ketika Xiao Yan bertanya di manakah orang ini. Gou Yan segera menjawab bahwa orang itu berada tepat di hadapan Xiao Yan.
bersamaan dengan perkataan Gou Yan yang terdengar, Xiao Yan merasakan pikirannya tiba-tiba terguncang. Mata Xiao Yan pada saat ini melotot dan lingkungan di sekitar Xiao Yan kembali berubah menjadi kegelapan. Xiao Yan lanjut mengangkat kepalanya dan perasaan jantung berdebar-debar langsung menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan lanjut melihat sekeliling dan ada belasan sosok yang sebelumnya memasuki gua secara terpisah. Mereka pada saat ini tersusun rapi dengan menutup mata masing-masing. Mereka semua terjerat dengan benang sutra berwarna hitam yang tidak terhitung jumlahnya. Benang sutra ini juga masih terus melilit seolah-olah mencoba membungkus semua orang menjadi kepompong. Sebuah suara yang dalam juga pada saat ini segera terdengar ketika Xiao Yan melihat ke sekeliling. Suara tersebut berkata bahwa sudah lama sekali tidak ada orang yang terbangun dari ilusi miliknya. Dirinya tidak menyangka hal ini akan kembali terjadi dan dirinya akan membiarkan Xiao Yan hidup di masa depan. Xiao Yan segera menoleh ke arah sumber suara dan Xiao Yan melihat ada seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila di atas platform. Kekuatan spiritual Xiao Yan seketika terpancar dan Xiao Yan bisa merasakan sosok-sosok yang berada di sini. Banyak sosok yang pada saat ini memiliki kekuatan di atas langkah kelima keabadian kaisar benar-benar terjerat. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera menyadari bahwa benang hitam ini bukanlah benang hitam biasa. Xiao Yan bisa merasakan bahwa benang ini juga tampaknya mengandung racun. Xiao Yan lanjut menatap ke arah sosok tua yang duduk bersila dan bertanya, mungkinkah ini adalah leluhur Hang Wang? Sosok tersebut pada saat ini segera tersenyum dan berkata perlahan bahwa itu adalah namanya yang lama. Nanti setelah dirinya menerobos keabadian dewa dirinya harus memilih nama yang lebih menyenangkan. Xiao Yan pada saat ini meledek dengan berkata, mengandalkan sihir jahat semacam ini bisakah keberuntungan mendekati mereka? Mungkinkah dengan cara keji seperti ini dirinya akan mampu menembus keabadian dewa? Mendengar hal tersebut leluhur Hang Wang pada saat ini segera tampak terkejut. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini adalah rumah leluhur Hang Wang. Bahkan jika Xiao Yan kuat secara fisik, jika leluhur Hang Wang ingin Xiao Yan mati di sini, maka Xiao Yan bahkan tidak akan bisa melawan sama sekali. Begitu selesai berbicara, tekanan yang kuat pada saat ini segera menyebar menyelubungi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa rencana seperti ini memang ampuh. Ribuan orang kuat ini semuanya terjebak di dalam ilusi dari leluhur Hang Wang. Namun sejujurnya mereka semua ditekan dengan racun dan ini juga merupakan rencana yang cukup baik. Namun meskipun begitu, apakah leluhur Hang Wang tidak takut mereka semua akan segera terbangun? Leluhur Hang Wang pada saat ini tertawa sebelum akhirnya berbicara dengan nada meledek ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa meskipun dirinya tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan terbangun, namun kebanyakan dari mereka telah diracuni jauh hingga ke tulang masing-masing. Meskipun aura hidup mereka stabil, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk bisa terbangun. Xiao Yan yang masih tersenyum segera balik bertanya apakah itu memang benar. Selesai berbicara pada saat ini sesosok tubuh yang tidak jauh dari Xiao Yan yang matanya tertutup tiba-tiba terbuka. Senyum leluhur Hang Wang tiba-tiba membeku dan matanya tiba-tiba menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Sosoknya lanjut memancarkan niat membunuh yang kuat dan tampak ingin menyerang Xiao Yan. Xiao Yan dengan ekspresi yang dipenuhi percaya diri segera berkata bahwa jika leluhur Hang Wang berani bergerak sedikit saja, maka Xiao Yan akan bisa menjamin bahwa ribuan orang ini akan langsung terbangun. Jika dirinya tidak percaya kepada Xiao Yan, maka dirinya bisa mencoba untuk bertindak. Wajah leluhur Hang Wang pada saat ini menjadi semakin pucat dan sosoknya pada saat ini memaksakan tawa. Leluhur Hang Wang lanjut berkata bahwa dirinya percaya kepada Xiao Yan dan sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengatakan kepada leluhur Hang Wang apa permintaan Xiao Yan. Xiao Yan sambil menyipitkan matanya segera berkata bahwa leluhur Hang Wang seharusnya tahu apa yang Xiao Yan inginkan.
Wajah dari leluhur Hang Wang pada saat ini menjadi semakin suram mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Kemudian sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Xiao Yan menginginkan token iblis keabadian kuno, tetapi Xiao Yan tidak akan dapat melindunginya dengan kekuatannya. Jika tebakannya benar, Xiao Yan juga bukan berasal dari alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan tersadar bahwa sosok tersebut tidak akan memberikan token tersebut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka dirinya tidak akan mengganggu leluhur Hang Wang lagi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, sekitar 7 hingga 8 orang yang berada di dekat Xiao Yan tiba-tiba membuka mata masing-masing. Dua sosok di antara sosok-sosok ini secara kebetulan adalah Tian Xun dan Ning Yao, dan hal ini membuat Xiao Yan terkejut. Mata Xiao Yan menjadi gelap karena ini bukanlah hal yang baik untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berpikir bahwa terlepas dari leluhur Hang Wang ini memiliki token atau tidak, sepertinya Xiao Yan tampaknya harus segera mengacaukan situasi yang berada di sini. Xiao Yan pun segera berteriak kepada Gou Yan agar Gou Yan menghancurkan formasi ini. Di saat yang sama Xiao Yan pada saat ini melesat mundur dan lautan api segera menyapu tubuh Xiao Yan. Lautan api ini juga langsung menutupi area di sekitar Xiao Yan. Tentu saja yang terpenting pada saat ini adalah menyembunyikan identitas Xiao Yan di dalam lautan api. Xiao Yan memanfaatkan tutupan lautan api ini dan memperhatikan sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang terbangun dalam sekejap. Kekacauan pun seketika terjadi dan pada saat ini leluhur Hang Wang bahkan tidak sempat bereaksi. Dirinya juga tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa melakukan hal ini. Sesungguhnya racun yang dirinya miliki juga tidak fatal dan hanya bisa membuat seseorang sulit untuk bangun dari ilusi miliknya. Melihat sosok-sosok yang terbangun, leluhur Hang Wang merasakan kulit kepalanya pada saat ini mati rasa. Sementara itu di dalam kekacauan semua orang pada saat ini segera menatap ke arah leluhur Hang Wang. Mereka tentu menyadari bahwa leluhur Hang Wang adalah pemilik token kuno iblis keabadian. Tian Xun juga pada saat ini menyipitkan matanya dan berteriak kepada leluhur Hang Wang bahwa dirinya berani berkelompok melawan mereka. Dirinya pada saat ini ingin tahu kemanakah leluhur Hang Wang akan bisa pergi kali ini. Tian Xun segera mengambil beberapa langkah berturut-turut dan dirinya segera bergegas mengejar leluhur Hang Wang. Banyak sosok juga pada saat ini bergabung untuk mengejar sosok leluhur Hang Wang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengenakan jubah dan Xiao Yan berniat untuk mencari di sekitar gua. Namun begitu semakin banyak sosok-sosok yang mengejar leluhur Hang Wang, sosoknya pada saat ini segera berteriak agar mereka semua menunggu sejenak. Tian Xun, Ning Yao dan yang lainnya yang hendak mengambil tindakan pada saat ini akhirnya tiba-tiba terhenti. Sementara itu leluhur Hangang pada saat ini segera mengeluarkan token giok sebelum akhirnya segera kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini adalah token iblis keabadian kuno yang mereka inginkan. Mereka pada saat ini bisa mendapatkan token tersebut. Setelah selesai berbicara, leluhur Hang Wang melemparkan token iblis keabadian kuno dari tangannya ke arah sesosok. Sosok ini tidak lain adalah Xiao Yan yang mengenakan jubah hitam dan menutupi penampilannya. Xiao Yan memegang token kuno keabadian dan iblis di tangannya. Semua mata juga tiba-tiba segera beralih fokus menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu leluhur Hang Wang tiba-tiba melesat mundur dan bergegas menuju ke kejauhan kedalaman gua. Tian Xun dan Ning Yao juga pada saat ini sama-sama memandang ke arah Xiao Yan dengan mata menyipit. Namun sebelum mereka sempat berbicara, token di tangan Xiao Yan pada saat ini langsung hancur berkeping-keping. Tian Xun dan Ning Yao segera terlihat sangat marah dan berteriak apa yang dilakukan oleh orang ini. Mungkinkah dirinya pada saat ini benar-benar sedang mencari kematian? Keduanya pada saat ini bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi keduanya seketika terhenti setelah mendengar teriakan Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini berteriak bahwa mereka benar-benar idiot. Jika token ini memang benar, bagaimana mungkin token tersebut bisa dihancurkan dengan mudah? Jika mereka pada saat ini tidak mengejar leluhur Hang Wang, mungkin tidak akan ada harapan bagi mereka untuk menemukan lelaki tua tersebut. Begitu suara Xiao Yan terdengar, Tian Xun dan Ning Yao pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening. Sebelum mereka bisa bergerak, beberapa orang kuat telah berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas menuju ke arah yang dituju leluhur Hang Wang. Tian Xun dan Ning Yao pada saat ini sama-sama menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi muram, dan mereka pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan tidak berbohong. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menunggu keduanya menanyai Xiao Yan, dan Xiao Yan bergegas bergerak menuju ke arah yang dituju semua orang. Barulah pada saat ini Tian Xun dan Ning Yao juga tidak berani mengabaikan perkataan Xiao Yan dan segera bergegas. Banyak sosok pada saat ini bergegas menuju ke arah yang dituju oleh leluhur dari Hang Wang. Xiao Yan juga bergegas, dan setelah Xiao Yan mengikuti leluhur Hang Wang ke kedalaman gua, pemandangan yang muncul di hadapan mereka membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Di depan mereka ada dinding dengan lubang yang tidak terhitung jumlahnya yang dipenuhi hidangan kabut tipis. Kabut ini juga memiliki efek sebagai penghalang kekuatan spiritual. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam, sepertinya alasan leluhur Hang Wang berani melakukan hal ini bukan karena dirinya ceroboh. Hal ini dilakukan olehnya karena dirinya sudah melakukan persiapan yang matang sebelumnya. Xiao Yan menyipitkan matanya menatap ke arah ribuan lubang yang terpampang di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini sejujurnya tampak curiga dengan apa yang dilakukan oleh leluhur Hang Wang. Xiao Yan berpikir, mungkinkah leluhur Hang Wang belum memasuki lubang tersebut? Mungkinkah dirinya menciptakan lubang ini hanya untuk menjebak semua orang, dan begitu semua orang masuk ke dalam lubang, maka barulah pada saat itu leluhur Hang Wang bergegas untuk melarikan diri. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak bisa memastikan hal tersebut, dan Xiao Yan hanya bisa memasuki lubang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini, tiba-tiba rasa tidak nyaman segera memenuhi hati Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apakah tekanan ini berasal dari Raja Roh atau berasal dari gua itu sendiri. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak bisa banyak berpikir, dan Xiao Yan segera mulai melangkahkan kakinya. Guntur ekstrim pada saat ini segera melonjak, dan Xiao Yan memasuki salah satu gua yang ada. Setelah Xiao Yan menjauh, Xiao Yan pada akhirnya melambat, dan Xiao Yan pada saat ini tampak berpikir. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengguncang lengan bajunya. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan Gou Yan, tetapi penampilan Gou Yan tidak tampak seperti sebelumnya. Gou Yan pada saat ini tampak terkulai dan matanya tertutup rapat dan tampak tidak responsif. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah Gou Yan benar-benar tertidur? Xiao Yan lanjut menggelengkan kepalanya sambil mengedip-ngedipkan matanya seolah-olah tidak percaya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa tampaknya segala sesuatu di sini ada yang tidak beres. Gou Yan juga seketika tersadar bahwa sebelumnya Gou Yan telah memberi Xiao Yan informasi. Jika ditelaah dari perkataan Gou Yan, tampaknya Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menemukan tubuh aslinya. Tampaknya yang dimaksud tubuh asli ini juga bukan tubuh asli Gou Yan, melainkan tubuh asli dari sosok yang mengendalikan ilusi tersebut. Mungkinkah pada saat sebelumnya Gou Yan dalam bahaya dan Xiao Yan tidak menyadarinya? Xiao Yan pada saat ini merenung, dan banyak spekulasi yang pada saat ini melonjak di dalam benak Xiao Yan. Jika semua ini adalah ilusi, Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana cara Xiao Yan menghancurkan formasi tersebut. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi, dan tampaknya ilusi ini benar-benar merupakan salah satu ilusi yang kuat yang pertama kali dialami oleh Xiao Yan. Jika memang ini merupakan ilusi, maka Xiao Yan pada saat ini tampaknya harus menghadapi ilusi ini secara langsung.
dikatakan oleh Pan Fengxiang pada saat sebelumnya bahwa ilusi tersebut akan menampilkan apa yang ditakuti oleh sosok yang terkena ilusi. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan tampaknya harus berhadapan dengan dua Raja Roh. Xiao Yan harus menerima tantangan dari ilusi tersebut, dan jika Xiao Yan melarikan diri, maka Xiao Yan sepertinya akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Xiao Yan pada akhir memantapkan hati untuk berhadapan dengan Tian Xun dan Ning Yao, namun Xiao Yan pada saat ini tidak akan mungkin berhadapan dengan mereka secara langsung. Xiao Yan harus memecah mereka menjadi dua kelompok dan barulah Xiao Yan akan bisa bersaing dengan mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Tian Xun, Ning Yao dan yang lainnya berada di luar gua. Mereka sepertinya masih ragu untuk memasuki lubang-lubang yang tidak terhitung jumlahnya di hadapan mereka. Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara siulan dari dalam dua sosok pada saat ini muncul di hadapan Tian Xun dan Ning Yao. Sosok tersebut berkata perlahan sambil memegang token giok di tangannya, apakah mereka menginginkan token giok kuno iblis keabadian ini? Tian Xun dan Ning Yao pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah dua sosok yang mengenakan jubah hitam. Penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Di bawah jubah hitam yang satu memiliki nyala api samar dan guntur di matanya, sementara yang lainnya memiliki segel bintang 7 yang perlahan berkedip di antara alisnya. Dua sosok berjubah hitam ini ternyata adalah Xiao Yan dan klon dewa asli. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini akhirnya segera melesat menuju ke arah lubang yang berbeda. Token giok kuno keabadian dan iblis di tangan Xiao Yan ini juga secara alami adalah token yang palsu, tetapi hal ini sepertinya cukup untuk menarik perhatian Tian Xun dan Ning Yao keduanya. Pada dia akhirnya bergegas menuju ke arah lubang yang berbeda mengikuti pergerakan Xiao Yan dan klon dewa asli. Tian Xun pada saat ini mengejar klon dewa asli ke dalam gua dan sampai di ujung gua yang merupakan jalan buntu. Tian Xun mendengus dingin dan berteriak kepada Xiao Yan agar dirinya menyerahkan token kuno keabadian dan iblis. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini mengerutkan kening karena merasa bahwa nada dan penampilan dari Tian Xun ini sama persis dengan apa yang ada di ingatan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera meledek, jika begitu permasalahannya semuanya sesungguhnya tergantung pada apakah Tian Xun dapat memiliki kemampuan ini atau tidak. Begitu selesai berbicara, Tian Xun pada saat ini segera melesat bergegas menuju ke arah klon dewa asli. Telapak tangannya dilesatkan dan kekuatan yang mengandung kekuatan misteri pada saat ini dapat dilihat oleh klon dewa asli. Telapak tangan ini mengandung kekuatan keabadian yang sangat kuat. Ledakan pun seketika terjadi dan seluruh gua tampak bergetar serta bebatuan terlihat berjatuhan. Klon dewa asli juga pada saat ini tidak mengelak berhadapan dengan serangan yang dilesatkan oleh Tian Xun. Klon dewa asli pada saat ini melesatkan tinju tanpa gerakan mewah apapun dan keduanya segera bertabrakan. Seluruh gua lanjut dipenuhi dengan asap dan debu tebal yang menyebar ke segala arah. Dua sosok terlihat bertarung sengit pada saat ini dan keduanya tampak terlihat seperti kilatan cahaya yang bolak-balik. Keduanya tampak memiliki kekuatan yang seimbang dan masih belum ada kehancuran mutlak untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan sendiri dikejar oleh Ning Yao hingga Xiao Yan seketika berhenti dan berbalik menghadap ke arah Ning Yao. Xiao Yan lanjut mengangkat telapak tangannya yang berisi token kuno keabadian dan iblis yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan. Selanjutnya dengan kilatan api token tersebut langsung terbakar menjadi abu. Ning Yao seketika mengerutkan kening dan berteriak dengan marah bahwa Xiao Yan benar-benar telah menipunya. Sosoknya lanjut bergegas ke arah Xiao Yan dengan segel di tangannya yang berubah. Sosoknya berteriak ketika mengeluarkan teknik ketiga, teknik Tianji genggaman hantu jahat. Tangan abu-abu besar dengan 5 jari terentang pada saat ini langsung menyelimuti sosok Xiao Yan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya begitu melihat teknik yang dikeluarkan oleh Ning Yao.
Petir segera berkelip di bawah kaki Xiao Yan dan Xiao Yan langsung menghindar dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu Ning Yao kembali merubah segel di tangannya ketika mengeluarkan teknik keempat, teknik Tianji 1000 Jalan Buddha dan segel iblis. Tiba-tiba roh hantu besar berangsur-angsur mengeras menempati ruang yang tidak cukup luas ini. Mata Xiao Yan sedikit menyipit ketika Xiao Yan pada saat ini melihat serangan dari Ning Yao. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung karena teknik ini belum pernah dihadapi oleh Xiao Yan di dalam pertempuran ketika melawan Ning Yao. Xiao Yan juga terkejut karena di sisi lain Tian Xun yang berhadapan dengan klon dewa asli menyerang dengan ganas dan menggunakan banyak metode ampuh yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan. Hal ini juga memaksa klon dewa asli terus-menerus mundur dan dipukuli oleh Tian Xun. Melihat hal ini Xiao Yan pada akhirnya benar-benar tercengang dan bertanya-tanya, bukankah ini adalah ilusi? Mungkinkah Xiao Yan telah salah paham dan ini bukanlah ilusi sama sekali? Mengapa mereka mengeluarkan jurus yang belum pernah ada di ingatan Xiao Yan? Mengapa bisa mereka mengeluarkan jurus yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan? Jika ilusi ini berdasarkan apa yang berada di dalam ingatan Xiao Yan, maka fix sekali bahwa ini bukanlah sebuah ilusi. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini tidak lagi bisa bertarung dengan keduanya. Xiao Yan pun segera mengambil keputusan dan Xiao Yan pada saat ini segera menggerakkan klon dewa asli. Xiao Yan mengetahui gua ini dengan sangat baik setelah penjelajahan pertama kali. Xiao Yan pun seketika melesat menjauhi Ning Yao, begitu juga dengan klon dewa asli yang meninggalkan Tian Xun. Setelah beberapa saat, hampir di saat yang sama Xiao Yan kembali tiba dan bertemu dengan klon dewa asli. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan pada saat ini segera menggabungkan tubuhnya dengan klon dewa asli. Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Jika ini bukan ilusi, mungkinkah Xiao Yan bertemu dengan Ning Yao dan Tian Xun secara kebetulan? Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila dengan mata yang tampak berpikir. Xiao Yan bergumam, mungkinkah semua yang terjadi pada saat ini adalah sebuah kenyataan? Mungkinkah Tian Xun dan Ning Yao adalah kenyataan, dan jika begitu permasalahannya, mungkinkah leluhur Han Wang yang baru saja muncul juga merupakan kenyataan? Bahkan mungkinkah pada saat sebelumnya Gou Yan yang tertidur juga adalah sebuah kenyataan? Namun jika hal itu benar-benar kenyataan, bagaimana mungkin Gou Yan pada saat sebelumnya bisa tertidur? Hal inilah yang merupakan sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal di dalam benak Xiao Yan. Jika semua ini benar-benar merupakan kenyataan, maka Xiao Yan pada saat ini harus menambah jumlah orang dan benar-benar bersiap. Xiao Yan pun berniat untuk memanggil Cimi yang telah kembali ke dalam pagoda pemurnian. Namun begitu Xiao Yan merasakan pagoda pemurnian, Xiao Yan pada saat ini merasakan kekosongan. Tiba-tiba Xiao Yan kembali membuka matanya dan melotot sebelum akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan telah kehilangan kontak dengan pagoda pemurnian. Mungkinkah pagoda pemurnian pada saat ini telah menghilang? Xiao Yan benar-benar kaget dan Xiao Yan belum pernah merasa begitu panik seperti ini sebelumnya. Untungnya Xiao Yan dengan cepat menenangkan diri. Xiao Yan sekarang 100% bisa menyimpulkan bahwa semua yang terjadi di depan Xiao Yan ini hanyalah ilusi. Namun hal yang menakutkan Xiao Yan adalah bahwa ilusi ini mungkin telah dimulai sebelum Xiao Yan menyadarinya. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan kembali bertanya-tanya bagaimana cara Xiao Yan mematahkan ilusi ini. Bagaimana cara Xiao Yan untuk bisa mencari tubuh asli dari pengguna ilusi tersebut? Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya dan Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera memejamkan matanya. Sementara itu di dalam kehampaan ada kelompok cahaya dengan sosok-sosok tergantung di dalamnya. Di luar dari kelompok cahaya ini ada lebih dari belasan sosok yang terus-menerus mengendalikan kelompok cahaya. Pemimpin mereka pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menghadapi tiga sosok di hadapannya.
Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka bertiga telah melakukan pekerjaan dengan baik dan ini adalah hadiah mereka. Jika Xiao Yan melihat sosok-sosok ini secara alami, Xiao Yan akan mengenali ketiga sosok tersebut. Mereka adalah Wan An, Pan Fengxiang dan Jin Dongming yang membawa Xiao Yan ke bintang Super Hang Wang. Jin Dongming pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera mulai berbicara. Sosoknya lanjut berkata bahwa orang ini telah ditemukan oleh beberapa anggota mereka. Setelah mendengar informasinya, dirinya menyimpulkan bahwa orang ini pasti berasal dari dunia luar. Oleh karena itu dirinya bergabung dengan saudara Wan An dan saudara Pan untuk membawanya ke tempat di mana keabadian iblis Daozi berada. Pemimpin itu pun mengangguk sedikit lalu melemparkan 3 kelompok cahaya ke arah 3 sosok tersebut. Jika diperhatikan baik-baik, kelompok cahaya ini sepertinya adalah 3 ramuan bercahaya yang mengandung aura aneh. Begitu mereka bertiga melihat ramuan cahaya tersebut, mata mereka langsung berbinar-binar. Mereka seketika mengucapkan terima kasih kepada sosok yang bernama Iblis Keabadian Daozi. Pemimpin itu pun mengangguk menandakan bahwa mereka bertiga boleh pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketiganya pun seketika mengerti dan setelah menerima hadiah mereka kembali menangkupkan tangan sebelum akhirnya bergegas ke arah kompas dan mulai menghilang. Setelah ketiga sosok ini pergi, sosok berada di depan kelompok cahaya memegang rantai cahaya menyeret sekelompok cahaya menuju kehampaan. Kelompok cahaya ini tampak seperti sangkar dan ada ribuan sosok di dalamnya. Mereka semua menutup mata dan tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda akan segera terbangun. Sementara itu pemimpin yang bernama Keabadian Iblis Daozi pada saat ini segera menoleh ke arah lain. Sosoknya merupakan seorang pria parubaya memandang ke arah bola biru yang tergantung di hadapannya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Gou Yan yang matanya terlihat tertutup. Gou Yan menutup matanya rapat-rapat dan pada saat ini mencari cara bagaimana dirinya bisa kabur dari tempat ini. Gou Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya, mengapa Xiao Yan begitu bodoh. Gou Yan telah mencoba yang terbaik untuk memberikan Xiao Yan petunjuk sebelumnya. Jika Xiao Yan tidak bangun maka Gou Yan tampaknya benar-benar akan disembelih oleh mereka. Bersamaan dengan Gou Yan yang bergumam di dalam hatinya, pada saat ini tamparan segera terasa di kepala Gou Yan. Tamparan ini cukup keras tetapi hal ini tidak cukup untuk membuat Gou Yan membuka matanya. Gou Yan hanya mengutuk di dalam hatinya bahwa mereka benar-benar sungguh sangat sial. Bahkan jika mereka menyiksa Gou Yan sampai mati, Gou Yan pada saat ini tidak akan membuka matanya. Jika Gou Yan membuka matanya maka Gou Yan benar-benar akan segera menghadapi sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Sementara itu di sisi lain Iblis Keabadian Daozi pada saat ini segera memerintahkan prajuritnya untuk menyiksa Gou Yan. Gou Yan pada saat ini segera dipanggang di api yang membara. Meskipun Gou Yan kepanasan pada saat ini, Gou Yan masih bisa menahan rasa panas tersebut. Selanjutnya Gou Yan pada saat ini disabat oleh pedang tetapi hal tersebut juga tidak mempan. Melihat hal tersebut Keabadian Iblis Daozi pada saat ini mengerutkan kening. Sosoknya lanjut bertanya, benda apakah sesungguhnya ini? Dirinya telah dimurnikan dengan api dan banyak metode telah mereka lakukan. Namun semuanya sama sekali tidak berpengaruh dan dirinya benar-benar sangat penasaran. Dirinya telah melihat benda ini membuka matanya dan sosok ini tampak terlihat hidup. Begitu selesai berbicara Keabadian Iblis Daozi pada saat ini segera memasang ekspresi ganas di wajahnya. Sosoknya lanjut berkata karena dirinya pada saat ini tidak ingin membuka matanya. Dirinya pada saat ini memiliki banyak cara untuk menghadapi sosok tersebut. Keabadian Iblis Daozi pada saat ini berniat untuk mengambil tindakan tetapi pada saat yang bersamaan wajahnya tampak tiba-tiba membeku. Selanjutnya dirinya tiba-tiba menatap ke arah kelompok cahaya yang berada di arah yang berlawanan. Sosoknya pada saat ini tiba-tiba berdiri dan mengarahkan pandangannya ke arah kompas. Sosoknya lanjut bertanya siapakah yang menggunakan kekuatan merebut tubuh untuk merebut tubuh miliknya.
mendengar teriakan dari sosok tersebut, Gou Yan pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan telah berhasil melakukan perlawanan. Namun meskipun begitu, Gou Yan masih tidak ingin membuka matanya sebelum Xiao Yan muncul di sini. Gou Yan pada saat ini terus-menerus berpura-pura tertidur sambil menunggu kedatangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain tampaknya sudah terlambat bagi iblis keabadian Dao Zi untuk segera menangkal pergerakan Xiao Yan. Dirinya hanya menyadari adanya sesuatu yang tidak beres dan sosoknya kembali duduk bersila. Dengan ekspresi garang di wajahnya, sosoknya pada saat ini tampak sedang berhadapan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan. Wajahnya berubah menjadi ungu sebelum akhirnya dirinya kembali membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan keraguan dan dirinya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selanjutnya sosoknya pada saat ini tertegun dan suara yang keluar dari tubuhnya pada saat ini tampak bukan sosoknya. Iblis keabadian Dao Zi pada saat ini mengangguk dan bergumam, ternyata seperti itu. Tampaknya Hanguang Superstar ini benar-benar merupakan sesuatu yang palsu. Tidak ada yang namanya leluhur Hanguang sama sekali, dan saat pertama kali Xiao Yan tiba, Xiao Yan benar-benar telah ditipu oleh 3 orang dari bintang Yumu. Jika begitu permasalahannya, jangan salahkan Xiao Yan karena akan membantai seluruh keluarga mereka. Begitu selesai berbicara pada saat ini sosok dari iblis keabadian Dao Zi tampak tiba-tiba kembali mendapatkan kesadarannya. Sosoknya pada saat ini terlihat tampak panik dan segera kembali mengubah segel di tangannya. Sosoknya pada saat ini lanjut berteriak bahwa dirinya tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil tubuhnya. Namun perlawanannya tampak sia-sia dan pada saat ini semakin lama waktu berlalu tubuhnya benar-benar terus-menerus dikendalikan oleh Xiao Yan. Iblis keabadian Dao Zi pada akhirnya meraung dan meminta Xiao Yan untuk keluar dari tubuhnya. Jika dirinya mau menuruti permintaan iblis keabadian Dao Zi, dirinya akan membiarkan Xiao Yan hidup di masa depan. Menanggapi hal tersebut, suara Xiao Yan pada saat ini bergemak di dalam benak iblis keabadian Dao Zi. Xiao Yan berkata bahwa dirinya telah menentukan caranya sendiri untuk hidup. Oleh karena itu sekarang yang tersisa untuknya hanyalah kematian. Begitu selesai Xiao Yan berbicara, pada akhirnya tubuh Xiao Yan berhasil bangkit dan menembus tirai cahaya. Xiao Yan pada saat ini berada tidak jauh dari sosok iblis keabadian Dao Zi. Sementara itu sosok iblis keabadian Dao Zi pada akhirnya memiliki tatapan kosong sebelum akhirnya menutup matanya. Sesaat kemudian sosoknya terjatuh dan melayang menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan bergumam, sulit dipercaya bahwa dunia kuno keabadian dan iblis benar-benar menggunakan metode ini untuk melawan para penjajah dari dunia luar. Gou Yan juga pada akhirnya segera membuka matanya dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah iblis keabadian Dao Zi. Kekuatan dari sosok tersebut tidak terlalu kuat dan setidaknya bagi Xiao Yan dengan kekuatan di langkah kedua keabadian ini tidak akan cukup untuk berhadapan dengan kekuatan merebut tubuh Xiao Yan. Sementara itu untuk jiwa dari iblis keabadian Dao Zi, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak segera menghancurkannya. Xiao Yan pada saat ini menekannya karena Xiao Yan khawatir jiwanya akan memiliki semacam ikatan. Xiao Yan khawatir jika jiwa ini dihancurkan maka hal tersebut akan diketahui oleh sosok-sosok yang bekerja sama dengan sosok iblis keabadian Dao Zi dalam bisnis pertobrutan.